Halo Dokter Frida. Halo, hai Mbak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dok, perkenalkan aku Nucha dari Parent Talk. Kita ini mau ngobrol-ngobrol ya dok ya, seputar Iya, dilema saat anak susah makan. oke Nah, Mbak Nucha. ini kan apa namanya Instagram Live kolaborasi antara Parent Talk dengan Rumah Sakit Pondok Indah ya dok ya. Dan di Iya, sini sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang tua juga dan banyak aku juga sempat melewati masa-masa tersebut dan ini udah iya, banyak sebenarnya yang nanya ke kita juga nih dok di kolom oke, apa namanya di kolom question box kita iya, dan mungkin beberapa di antaranya ini aku mulai dulu deh dok ini biasanya kita kan sebagai ibu-ibu orang tua gitu ya mulai anak-anak makan tuh dari mulai 6 bulan ya dok ya MPASI dan mungkin rasanya di awal-awal wah bangga banget anak nih makannya cepet, gampang dan lain-lain. Tapi iya, ternyata di tengah jalan, di perjalanannya pada masa MPASI ini kita tuh suka mengalami kesulitan atau challenge atau tantangan gitu kan yang sebenarnya bikin kita juga jadi galau gitu. Ini wajar nggak sih kalau anak susah makan dok dan biasanya di umur berapa tuh dok? iya. Mbak Nucha, jadi wajar aja kalau dalam satu periode tertentu anak-anak tuh mengalami susah makan. Tentu saja banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak susah makan ya Mbak. Pertama, apakah Hmm, makanannya enak apa enggak, dia suka atau ya. enggak. Kemudian yang kedua, apakah caregiver atau pemberi makannya itu juga interaksinya baik atau tidak dengan anak. Yang ketiga, apakah lingkungannya juga mendukung seperti kalau terlalu banyak distraksi, anak kan jadi susah makan. Yang keempat, iya, kadang-kadang misalnya anak kedua ya, kakaknya lewat Hmm, main-main-main gitu. Jadi banyak betul. distraksi termasuk dari kakak pertama atau keluarga. Dan yang kelima mungkin ada pengalaman traumatik Mbak Nucha. Jadi mungkin pernah tersedak, terus makan nggak sengaja rasanya pedes banget atau asem banget gitu ya. Jadi dia sampai takut sama jenis makanan tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan makan di tengah-tengah perjalanan belajar makannya. Oke, tapi berartinya wajar ya dok ya kalau misalnya di tengah jalan nih anak-anak suka terganggu gitu konsentrasi makannya, terus misalnya yang tadinya suka makan kok tiba-tiba jadi nggak suka makan. Itu tuh apa yang Iya, harus kita sebagai orang tua aware dok? Apakah misalnya oh tanda-tandanya seperti ini nih kalau memang dia susah makan, oh mungkin giginya lagi tumbuh, mungkin lagi badannya sumeng nggak enak gitu, atau ada iya. ada di level mana ya dok? Ya kira-kira orang tua tuh harus aware. Ya, jadi kalau misalnya berlangsung 1 sampai 2 minggu, tentu saja masih tidak apa-apa ya Mbak Nucha ya. Kadang kan Mm-mm. kita juga sebagai orang dewasa, kadang-kadang lagi males makan gitu, lagi ngamut gitu ya. Oke, Hmm. tapi yang paling penting jangan berkelanjutan dan jangan sampai mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi memang kita secara berkala kan menimbang berat badan anak gitu ya. Terus melihat anaknya seger atau enggak, jangan-jangan dia lemes karena kekurangan zat gizi tertentu, seperti itu. Jangan sampai kesulitan makan ini berkepanjangan sampai anak jadinya mengalami perlambatan kenaikan berat badan sampai akhirnya dapat menyebabkan stunting atau Oh, gangguan kecerdasan otak. Iya, ya, ya, aku juga mengalami nih dok yang namanya biasa ya orang tua baru apalagi was-was banget kalau berat badan anak nggak sesuai sama chart gitu kan ya dok apalagi iya, udah makan kita kita pikir bakal lebih banyak gitu kenaikan atau chartnya tapi ternyata iya, sebenarnya nggak juga nah dok kalau kayak gini tuh kita harus apa ya worriednya itu gimana nih dok dalam 1 bulan tidak ada kenaikan kah atau misalnya iya. bentuk pup atau teksturnya yang berbeda atau gimana nih dok? Iya, jadi kalau misalnya tergantung periode anak itu sendiri ada di mana Mbak Nucha. Kalau misalnya Ya. anak di bawah 1 tahun, tentunya setiap bulan harus ada kenaikan berat badan. Ya, seperti kita ketahui 0 sampai 3 bulan kalau bisa 750 gram sampai 1 kilo gitu. Terus kemudian Ya. usia 3 sampai 6 bulan sekitar 600 sampai 700 gram per bulan. Usia 6 sampai 9 bulan sekitar 400 sampai 500 gram per bulan. Dan kemudian usia 9 sampai 12 bulan kenaikannya sekitar 300 gram per bulan. Jadi kalau di bawah 1 tahun kita lebih ketat gitu. Karena pertumbuhan otak dan badan itu sangat pesat di 1 tahun pertama dan kemudian dilanjutkan pada 1 tahun berikutnya ya. Jadi pada 2 tahun tuh yang 1000 hari pertama kehidupan tuh benar-benar harus ketat banget.
Tapi seperti yang kita ketahui, umur 1 tahun ke 2 tahun itu kan kenaikan berat badannya minimal di 2 kilo setahun. Jadi mulai umur 1 sampai 2 tahun, kalau 2 kilo setahun ya kira-kira kenaikan berat badan anak tuh diharapkan 150 gram sampai 200 gram per bulan. Jadi tidak seketat seperti dulu lagi gitu ya. Gitu Oke, nah Mbak. apalagi Jadi gerakan anak tuh udah banyak juga ya dok ya, kalau umur 1 sampai 2 tahun, entah itu lari-lari atau baru bisa jalan, itu kan menghabiskan iya, kalori ya dok ya. betul banget gitu. Jadi makin besar anak kan makin banyak gitu kalori yang dikeluarkan, aktivitasnya juga makin tinggi. Tapi tentu saja kita harus menambahkan kalori yang lebih banyak lagi supaya seimbang. Nah, intinya kalau anak kurus tidak bisa naik berat badannya dengan baik, intinya kalori yang diberikan itu tidak cukup untuk menaikkan berat badannya. Jadi kalori yang masuk itu kurang dibandingkan kalori yang dikeluarkan. Oke, nah nih dok, Mm-mm. kalau misalnya anak-anak nih kadang-kadang suka ada yang kita bilang kan sebagai picky eater ya dok ya, alias sudah Iya, milih-milih ya, namanya udah agak gede pasti pengennya milih-milih sesuka iya, hatinya gitu ya dok. Nah iya, kadang misalnya yang mau masuk cuman nasi aja tanpa lauk, tanpa iya. sayur, atau misalnya Mm-mm. sebaliknya cuman maunya makan sayur aja atau lauk aja, Mm-mm. ikan tanpa nasi gitu, tanpa karbohidrat. Menurut dokter kalau seperti itu Mm-mm. gimana mensiasatinya ya dok ya? Iya Mbak, jadi yang seperti Mbak Nucha bilang itu anak yang cuma mau makan sayur aja gitu ya, nggak mau makan daging. Secara spesifik dia menolak daging gitu ya. Itu sebutannya selective eater gitu Mbak, atau choosy eater. Jadi dia nggak mau daging, dia cuma mau sayur aja gitu. Tapi seperti kita ketahui, daging itu kan banyak mengandung zinc, zat besi, protein, pembangun tubuh gitu ya. Jadi dikhawatirkan ya anaknya bisa ototnya juga nggak bagus, tinggi badannya juga kurang, demikian juga dengan kecerdasan dan daya tahan tubuhnya jadi kurang baik. Nah, pada anak-anak yang mengalami selective eater, kita ambil contoh nggak mau makan daging seperti ini, tentu saja kita harus pertama-tama menambahkan, kita edukasi dulu orang tuanya. Ini anaknya mengalami selective eater nih Bu, dia hanya tertentu nggak suka daging. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja pertama-tama kita coba sedikit-sedikit kasih daging dalam bentuk yang lucu-lucu. Porsinya juga kecil. Jadi porsi kecil kita tawarkan gitu ya, tapi ingat jangan langsung naruh di piringnya. Jadi ada anak-anak yang tidak suka kalau makanan tuh langsung ditaruh di piringnya, tapi dia tuh inginnya makan sama-sama dan dia mau ngambil makan sendiri. Kadang-kadang anak-anak juga suka tarik ulur loh Mbak Nucha. Jadi Hmm. kayak dia lihat nih bapak ibunya makan meatball misalnya gitu ya, tapi dia nggak ditawarin gitu. Uh, Coba keluarkan keinginan anak tuh untuk minta meatballs tersebut dari orang tuanya. Kadang-kadang itu challenge buat dia dan membuat dia rasanya lebih tertantang gitu ya. Jangan kita yang main naro aja gitu, tapi dia juga distimulasi untuk minta makanan tersebut. Jadi ibu sebagai contoh. Dan yang ketiga, kalau memang dia nggak mau makan daging segala macam, dokter biasanya memberikan suplementasi sementara yang mengandung kalsium, zinc, zat besi, vitamin B kompleks yang banyak terdapat pada sumber daging misalnya seperti itu. Dan yang kelima, baru kita edukasi gimana sih caranya trik-trik yang menarik supaya anak mau makan daging tersebut. Gitu Mbak Nucha. Oke, nah ini terkait dengan suplementasi nih dok, pengen tanya Iya. juga deh. Dulu tuh anakku kan lumayan agak sulit makan, terus udah gitu Oke. sama dokter tuh sempat dikasih yang vitamin-vitamin gitu untuk penambah nafsu makan. Nah kalau menurut Iya. dokter, apakah hal tersebut memang diberikan, layak diberikan, atau sebenarnya Mm-mm. usaha dulu gitu ya orang tuanya, baru kemudian Mm-mm. dikasih solusi tersebut, atau gimana ya dok? Iya, Mbak Rucia. Jadi, anak-anak yang tidak mengalami masalah makan dan gizinya baik, tentu saja tidak diberikan Nggak perlu. suplementasi. Ya, kecuali dia setelah dicek darahnya misalnya ada kekurangan zat besi, zinc, kalsium, vitamin D3 ya, berdasarkan basis pemeriksaan darah memang ada kekurangan, baru kita tambahkan suplementasi. Namun, pada anak-anak yang mengalami masalah makan sampai berat badannya stuck, nggak naik gitu ya misalnya, itu perlu ada penambahan suplementasi mikronutrien biasanya ya, yang sifatnya tidak terus-menerus Mbak. Jadi sementara aja selama kita, Sementara. jadi nggak bisa terus-menerus juga. Kalau kelebihan vitamin kan juga nggak baik gitu. Pemberian suplementasi penambah nafsu makan tentunya ada durasinya dan dibawa seperti si dokter anak bunda semuanya. Tapi sambil itu kan pelan-pelan kita perbaiki masalahnya. Apakah ada masalah organik, ada masalah psikis gitu, apakah ada masalah sensorik gitu. Kita perbaiki pelan-pelan nanti
lama-lama kita stop untuk suplementasi atau vitaminnya. Oke, nah kalau pemberian jamu gimana dok? Zaman dulu nih, tapi ini mitos atau fakta nih dok? Kadang-kadang masih Iya. ada sampai sekarang orang tua yang memberikan jamu tertentu buat anaknya. Apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada jamu campur-campuran yang katanya ya udah dicekokin aja ke anaknya. Nah ini mitos atau fakta nih dok bahwa jamu-jamuan itu bisa membantu nafsu makan anak tuh banyak. Iya Mbak, jadi yang sudah terbukti meningkatkan nafsu makan anak itu kurkuma ya Mbak, temulawak. Ya, Gitu, dan itu temulawak. iya, dan itu sudah dipakai bebas ya dalam maksudnya sudah dipakai dalam praktek sehari-hari kita juga gitu. Tapi kalau jamu-jamuan yang lain tentu saja kita kan kalau herbal atau fitofarmaka tersebut harus ada evidence-nya. Jadi kita tunggu evidence-nya kuat atau enggak untuk menggunakan jamu-jamuan tersebut. Tapi sayangnya memang penelitian mengenai jamu-jamuan, makanan itu kan sangat luas dan faktor perancingnya juga banyak. Jadi banyak faktor gitu yang berperan Mbak. Hati-hati sebelum memberikan suplemen jamu-jamuan atau herbal, khawatir terlalu banyak dan mungkin bisa menyebabkan gangguan organ pada anak. Jika dosisnya ketinggian ya Mbak Nucha, iya. Iya benar-benar. Jadi parents juga harus aware ya bahwa pemberian suplementasi itu ada jarak waktu tertentu dan itu ada supervision dari dari para dokter, para ahlinya. Dan kalau jamu-jamuan tadi ya, kalau kurkuma iya, tapi yang lainnya belum tentu. Jadi jangan memaksakan gitu ya hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu, cuman karena katanya gitu. Kadang-kadang soalnya, oh ini ramuan orang tua zaman dulu apa segala macam gitu, tapi kan belum tentu terbukti gitu ya. Jadi parents harus pintar-pintar nih belajar mencari ilmunya. Nah, dok nih sekarang kita kan kadang-kadang suka bingung juga ya, anak tuh GTM. Biasanya ada prinsip orang tua yang kalau misalnya ya udah deh makan apa aja, yang penting mau dimakan. Nah, kadang-kadang yang dikasih itu bukan makanan-makanan padat atau makanan tengah gitu ya dok ya, tapi lebih ke mungkin cemilan atau snacks buat kita gitu. Karena menurut dokter kalau kayak gitu gimana dok dampaknya dok? Jadi pertama gini, kita kan punya aturan makan atau feeding rules ya Mbak Nucha ya. Nah, aturan makan itu harus disiplin dan dipatuhi oleh semuanya, baik orang tua, caregiver maupun anak. Seperti misalnya aturan pada anak makan 3 kali makan besar dan 2 kali makan snack. Di antara makan besar dan snack tersebut, tidak dianjurkan untuk pemberian susu, jus buah-buahan yang manis, atau makanan snack-snack yang bersifat manis. Karena akan mengganggu nafsu makan pada jam makan berikutnya. Jadi di antara jam makan hanya boleh diberikan air putih, Mbak. Kecuali memang jamnya dia untuk snack atau susu, ya. Tentu saja pemberian makan manis atau snack yang manis-manis sebelum jam makan akan membuat anak jadi nggak mau makan kan pada jam berikutnya. Lalu yang kedua, sebaiknya snack yang diberikan pada anak itu snack yang mengandung protein dan lemak yang tinggi untuk membantu pertumbuhan badannya dan kecerdasan otaknya, Mbak. Jadi snack yang tinggi kalori, tinggi protein itu misalnya risol ragut daging gitu ya. Terus ada mashed potato daging. Kemudian lontong, lemper apa segala macam. Pokoknya terus lemak baiknya, minyak kelapa, minyak zaitun semua ditambahkan di dalamnya dan jangan terlalu banyak mengandung gula maupun karbohidrat saja. Oke, nah ini catatan juga buat parents ya. Kalau bisa sih cemilan-cemilan kayak gitu ya itu buat snacks ya, tapi tetap usahakan makan makanan yang memang bergizi buat anak-anak gitu ya. Dan dok nih kalau misalnya ya feeding rules tadi dok, menyangkut feeding rules, ada kan memang aturannya 30 menit durasi makan, lebih dari itu udah. Kadang-kadang soalnya anak maunya diemut gitu kan dok, atau sambil jalan-jalan dok. Nah itu kalau kayak gitu mengatasinya gimana? Iya ya, jadi kalau pertama dia ngemut ya. Pertama, ngemut itu suatu hal yang wajar pada anak. Karena anak itu lagi belajar merasakan apa sih yang masuk ke mulutnya. Dengan ngemut di samping atau di langit-langit tuh dia merasa, oh ini teksturnya kayak gini, suhunya kayak begini, rasanya kayak begini. Lama-lama tawar ya, dilepeh sama dia. Jadi itu suatu proses belajar sebenarnya. Namun tentu saja si ngemut ini tidak boleh terlalu berlama-lama. Bagaimana cara mengatasi ngemut ini? Pertama, ajari anak, kita makan sama-sama, kemudian bilang anak-anak, kalau udah masuk ke mulut, lihat ya, ini mesti dikunyah, coba gerakin giginya atau gusinya, kemudian telan masuk ke leher, supaya makanannya masuk ke perut, gitu. Jadi anaknya diedukasi fungsi menelan, terus mengunyah, dan masuk ke lambung, supaya dia kenyang. Lalu yang kedua, kalau dia ngemutnya terlalu lama, berikan minum pakai
gelas atau cangkir, jangan pakai sedotan. Kalau pakai gelas kan agak banyak, jadi dia bisa nge-flush makanannya langsung masuk ke dalam. Perhatikan makanan nggak boleh yang Oh. terlalu, ya kalau dipakai sedotan kan airnya dikit ya Mbak. Jadi kayaknya nggak ke flush juga, nggak ketelan juga. Kalau airnya banyak kan dia ketelan. Tapi perhatikan konsistensi atau tekstur makanannya, jangan yang terlalu creamy. Kan kadang-kadang ada selai kacang misalnya yang thick banget gitu ya, malah susah Ya. ditelan, malah nanti bisa nyangkut gitu. Jadi perhatikan juga tekstur makanannya. Yang keempat itu berikan cermin Mbak di depan anak. Lihat nih, kalau kamu ngemut, pipinya jadi gede sebelah kan, kayak gitu. Terus kalau kamu nggak ngemut, lihat gigi kamu apa segala macam, kamu bisa senyum manis kan, gitu. Seperti itu ya, kasih lihat. Lalu yang terakhir, kalau misalnya dia ngemutnya terlalu lama, kalau dia nggak ngelepeh-ngelepeh juga udah sekitar 15 menit itu memang terakhir tuh harus dibantu dikeluarkan dengan jari gitu Mbak. Terus tipsnya lagi tuh memberikan makanan-makanan yang crunchy Mbak, yang kriuk-kriuk. Biasanya kan anak-anak seneng tuh yang kriuk-kriuk supaya dia mau Betul. ngunyah. Udah gitu kalau dia lagi ngemut, kasih jenis makanan atau sup tuh yang agak asem Mbak, mungkin kayak sarasem gitu ya kuahnya, terus tom yam kung misalnya supnya gitu ya, jadi kan agak asam seger tuh ya, jadinya kaget gitu ya, langsung ditelan kayak gitu. Supaya mau Oke. mau Aku baru bangun. tahu loh, Dok, ada hacksnya seperti ini loh. Kayaknya anakku udah sekarang udah 3 tahun sih, tapi baru Oh tahunya sekarang. Tahu gitu dari kemarin-kemarin ya, Dok ya. Kalau lagi iya, ngemut-ngemut aku kasih kaca gitu kan. Nih, iya, makan lagi nih. Jadi iya, orang tua nih, para orang tua parents kalau misalnya sekarang lagi dalam usaha ngasih anak makan dan sukanya ngemut, katanya dokter Frida tadi kasih kaca ditunjukin tuh kalau ngemut pipinya tembem gitu ya. iya. Jadi dia akan buru-buru mungkin pengen nelen gitu. Atau tadi triknya untuk minum, iya ya, anakku tuh kalau minum masih pakai sedotan gitu dok. Jadi mungkin nggak terlalu Oh banyak gitu kan kayak di gelas gitu ya. Bener iya, juga sih dok. kan volumenya Nah, lebih banyak yang masuk ya. volumenya lebih benar-benar. Nah, Mm-mm. dok, kalau menurut dokter yang dinamakan kesulitan makan atau susah makan itu setelah dalam masa periode MPASI atau memang setelah MPASI itu juga kerap terjadi atau itu udah masuknya disorder atau gimana ya dok ya? Iya, iya Mbak. Jadi memang masalah kesulitan makan ini harus dibagi beberapa periode Mbak. Periode yang pertama Hmm. tuh usia 6 sampai 12 bulan saat pengenalan MPASI dan naik tekstur. Jadi Hmm. di sini masalahnya anaknya lagi belajar koordinasi makan, terus lagi belajar merasakan tekstur apa yang masuk ke mulut, rasa juga dia Ya. lagi rasakan. Dia lagi benar-benar pengenalan dirinya terhadap dia lebih suka rasa apa sih kayak gitu. Itu 6 sampai Ya. 12 bulan. Nah, Hmm. terus kemudian usia 12 bulan sampai 24 atau 36 bulan, misalnya umur 1 sampai 3 tahun, itu lebih Hmm. ke arah preferensi rasa. Terus dia udah bisa terima tekstur padat atau enggak. Lalu kemudian Hmm. lingkungannya kira-kira mendukung atau menyenangkan nggak buat dia, lebih ke arah situ. Jadi itu Hmm. juga bisa terjadi kesulitan makan di situ. Atau ganti pengasuh, misalnya mamanya udah kerja lagi kayak begitu ya. Dia nggak suka sama pengasuh yang sekarang, aku males makan, bisa aja kayak gitu. Atau dia ada trauma makan, atau dia ada sakit gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan makan. Nah, kalau anak-anak yang udah lebih besar, biasanya Hmm. banyak distraksi mainan ya Mbak ya, mainan, Ya. tontonan gitu. Dan kalau remaja, lain lagi masalahnya, takut gemuk ya Mbak, jadi dia membatasi makanannya. Jadi masalah makan ini bisa saja terjadi kapan saja gitu, pada fase-fase anak sampai dia remaja, tergantung masa perkembangannya, sesuai dengan masa perkembangannya. Oke, baiklah. Dok, ini pertanyaan udah lumayan banyak banget nih dok yang masuk. Kita mulai Iya, jawab-jawabin ya dok ya. oke. Nih dok, oke, ini dari Ibu Rizka Nurwulan. Dok, anak saya umur 22 bulan, beratnya masih di 9 kilo. Makannya masih suka bubur, kalau nasi dia susah. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih dok oleh orang tuanya nih Iya. dok? Ya, pertama karena mohon maaf Bu Rizka, karena umur 22 bulan masih 9 kilo kan berarti anaknya masuk golongan yang gizinya agak kurang. Jadi yang pertama kita harus boost kalori dari makanannya, itu yang harus tinggi kalori, tinggi protein, mungkin Hmm. ada tambahan susu pertumbuhan selain ASI gitu ya, Ya. yang kalorinya tuh lebih dari yang dibutuhkan sehingga bisa menaikkan berat badannya. Nah kalau soal kalori ini naikinnya caranya gimana, dengan susu segala macam atau makanan, bisa dikonsultasikan dengan dokter anak, dokter gizi maupun dokter anak gastro. Yang kedua, kita lihat apakah ada masalah sebenarnya, apakah anaknya anemia, ada infeksi seperti infeksi saluran kencing, atau ada masalah paru-paru, ada masalah GERD, reflux dari lambung.
kemudian ada masalah mengunyah mungkin gitu, oromotor, banyak Hmm. sekali yang harus dievaluasi gitu ya, mulai dari sarafnya, posturnya, psikologisnya gitu Kak. Jadi memang kalau mengatasi masalah kesulitan makan ini Mbak Nuca, kadang-kadang Hmm. kita berkolaborasi dengan banyak dokter lain gitu loh. Karena kita pertama kita dokter anak itu mendeteksi dulu kemungkinan Ya. kelainannya ada di mana sih kayak gitu. Hmm. Selain itu perlu pemeriksaan darah sebenarnya untuk anak Bu Rizka ya, karena gizinya kurang kita harus mengecek kadar apakah ada anemia atau enggak, infeksi maupun ada kekurangan vitamin D3 atau vitamin yang lainnya dan perlu penambahan suplementasi sementara. Oke, Gitu Mbak Nuca. oke, baiklah dok. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok dari Ibu Novi. Mulai umur berapa nih dok sebaiknya anak diajari makan yang pedas? Terus kalau anak saya makan harus pakai kerupuk baru makan yang dikunyah, itu aman nggak ya dok? Ya Tapi baik, nggak disebutkan nih anaknya usia berapa ya? iya ya. Jadi Mm-mm. biasanya kalau makan pedes tuh mungkin ya di atas usia 3-4 tahun ya. Sebab Mm-mm. makanan pedas kan memang tidak disarankan pada anak-anak karena dapat menyebabkan iritasi mukosa lambung. Seperti yang Mams ketahui semua kan memang anak-anak kita semuanya saluran cernanya masih dalam tahap perkembangan. Jadi Ya. belum sempurna. Nah, diharapkan pada usia 3 tahun itu Mm-mm. saluran cerna udah mulai sempurna terbentuknya ya. Dan Mm-mm. kalau mau diberikan makanan pedas ya sedikit-sedikit aja gitu. Dan kalau misalnya dia suka makanan lain yang nggak pedas ya boleh diberikan jenis makanan lainnya karena khawatir Mm-mm. adanya iritasi dari selaput lendir di lambung. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa Mbak? Yang selain pedas ini? Makan pakai kerupuk dok? Oh iya kerupuk. Jadi kerupuk itu dari nilai gizinya memang hampir nggak ada ya. Cuman lemak sama karbo aja ya. Jadi tidak disarankan memang pemberian kerupuk ini pada anak-anak. Karena dapat berlanjut sampai besar, terus dia makan juga harus pakai kerupuk terus misalnya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Gimana kalau kita ganti aja deh kerupuk ini yang sama-sama crunchy gitu ya. Kita bikinin nugget Hmm. homemade yang isinya tuh udah ada wortel, ada potongan daging, kemudian juga ada lemak sehat seperti jahitan atau minyak canola gitu kan itu juga protein kalorinya juga tinggi gitu loh dan kriuk-kriuk juga gitu dan lebih nutritious. Bisa juga dikasih misalnya apa ya yang digoreng tuh perkedel kentang, perkedel tahu yang cukup crunchy gitu untuk gantiin kerupuk ini atau bilang aja lagi habis kerupuknya kayak gitu. Iya sih, Jadi tapi masih kalau ada anakku tuh biasanya yang lain. sama dok, anakku juga demennya yang crunchy kriuk gitu. Mm-mm. Biasanya aku Yeah. siasatin pakai teri dok, teri itu kan kalau Oh digoreng kan lumayan crunchy tuh, terus tinggal iya, dihancurin, jadi ada nah, rasa-rasanya dan ikan teri itu juga bagus ya dok, kayak buat pertumbuhan ya otak katanya ya. betul betul. Kalsiumnya juga tinggi. Nah itu juga ide yang bagus banget tuh Mbak Nucha. Dibikinin ikan teri gitu ya buat penggantinya ya. Iya, soalnya ada teri yang buat Mm-mm. anak-anak tuh dok, yang lebih halus gitu-gitu, tapi tetap Iya. crunchy gitu. Nah, Oke. ini ada lagi nih dok pertanyaan justru sebaliknya. Kita lagi ngebahas soal anak susah makan. Ini malah pertanyaannya dari Ibu Irma Pratiwi. Dok, anak saya sebaliknya. Lahap banget makannya. Sekarang usia 33 bulan. Berat badannya 25 kilo. Tingginya udah 110. Bahaya nggak dok? Iya. Jadi kalau misalnya ini kan hampir 3 tahun. 3 tahun itu sebenarnya berat badan sekitar 16-17 ya, 18 kilo lah. Anaknya ini udah 25 kilo, jadi memang udah gizi lebih. Hati-hati ya. Udah mulai harus ditakar makanannya. Jadi apa pemberian aturan makanan itu juga lebih teratur di antara jam makan jangan dikasih snack atau minuman makanan manis atau tambahan susu dan untuk kalori makanannya juga harus dihitung dengan bantuan dokter anak atau dokter gizi supaya kalorinya nggak berlebihan. Yang kedua, Hmm. mesti banyak aktivitas fisik. Kalau anak-anak umur 3 tahun itu disarankan untuk olahraga minimal 30 menit sehari ya. Jadi kalau bisa malah 1 jam, 30 menit pagi, 30 menit sore olahraga aktif. Dan ada 2 sampai 2 jam itu di rumah tuh juga aktif gitu. Jangan tidur-tiduran terbahan terus, tapi lebih ke jalan, nyiram kebun atau apa bantu main sama hewan peliharaan misalnya kayak gitu. Jadi tetap Hmm. physically active. Kenapa? Karena obesitas atau gizi lebih dari masa kecil itu bisa berhubungan dengan diabetes dan hipertensi nantinya pada saat dewasa. Jadi memang
udah mulai harus konsultasi dengan dokter anaknya dan dokter gizinya untuk dan banyakin aktivitas fisik, banyakin minum air putih supaya kebiasaan makan dan pola hidup sehat ini bisa terbawa sampai dewasa. Gitu, Mbak Oke, Nucha. baiklah. Nah, ini dok ada pertanyaan juga dari Mbak Fani. Dok, Ya. solusi untuk anak yang picky eater gimana ya? Ponakan udah SD sampai sekarang nggak suka makan sayur karena ibunya juga nggak suka sayur. Nah, ini Iya, gimana nih dok? Menjalani kayak tadi juga ya dok, kita udah bahas soal iya. sayur. Jadi memang ada penelitian ya Mbak Nucha ya, kalau ibunya pas hamil itu minum jus wortel setiap hari, dibandingkan dengan ibu-ibu yang hamil tidak makan buah dan sayur atau jus wortel tiap hari, pada saat lahir bayinya dan pada saat diberikan makan MPASI, itu anak-anak yang ibunya pada saat hamil terekspos dengan buah sayur itu lebih gampang makan buah sayurnya. Jadi pada anak-anak yang nggak suka buah sayur, coba diingat-ingat dulu deh. Ibunya dulu juga, ibunya dulu juga suka apa enggak gitu yang pertama. Karena bau-bauan dari sayur-sayur buah ini ternyata bisa masuk ke cairan ketuban loh Mbak Nucha. Jadinya anaknya udah nyium, udah merasakan itu dari saat dalam kandungan sehingga pas dia dikasih gitu udah lebih acceptance-nya itu udah lebih mudah dan lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita terlambat nggak sih ngenalin buah sayur itu pada saat MPASI? Seperti yang kita ketahui kan memang MPASI itu buah sayur dianjurkan hanya sedikit sebagai perkenalan saja, tapi tetap kita berikan ya. Jadi apakah sudah diberikan? Apakah caranya halus, nggak dimarah-marahin anaknya? Apakah rasanya juga udah enak? Apakah bentuknya juga udah lucu kayak gitu? Nah, kalau semua udah terpenuhi, nah kita lihat pada anak yang usia 3 tahun ini, pada yang nggak suka sayur, biasanya kita udah bisa belajar ajak belanja sayur, Mbak. Kalau masa pandemi ini kan kita belanjanya online nih ya. Jadi kita online kita lihat sayur apa nih yang lucu, bagus-bagus ya warnanya. Kita pilih yuk sama-sama. Jadi anaknya kita ajak untuk belajar apa belanja online sama-sama. Pas sayurnya datang kita unboxing bareng, terus kita cuci bareng, kita prepare, kita masak bareng dan yang lucu-lucu gitu dengan apa bentuk yang lucu dengan rasa yang enak gitu. Jadi anak merasa, Hmm. ini aku yang pesen, aku yang beli, aku yang bersihin, aku yang masak, ayo aku yang makan sekarang seperti itu. Dan pada saat makan tuh juga diharapkan rame-rame dengan keluarga, fun, nggak ada paksaan. Terus nyobanya porsinya sedikit-sedikit sayurnya itu. Jadi orang tuanya makan aja sendiri, nggak usah anaknya di apa taruh-taruhin misalnya ya di piringnya, nggak usah. Cuman kita taruh Ya. sayur itu yang dalam jangkauannya dia, sehingga kalau dia mau ambil gampang. Terus tipsnya mungkin bisa dibikin keripik bayam ya Mbak Nucha, yang crunchy Iya gitu benar. ya. Jadi ya mulai dari sedikit-sedikit, ibunya juga harus sabar. Gitu Mbak Iya Nucha. benar-benar kayak anakku juga gitu sih senangnya crunchy. Akhirnya aku mengakalinya dengan bayam digoreng pakai Iya, tepung. Jadi ya udah deh lumayan sama lumayan. jagung di dalam satu mangkok apa namanya sayur bayam yang dimakan jagungnya sama wortelnya si sayur yang sayur hijaunya malah enggak gitu tapi ya udah deh namanya juga Iya. usaha. Tapi itu udah Padahal aku bagus tiap banget hari kok minum jus. Mbak. Padahal aku tiap hari minum jus green juice loh dok. Tapi anakku nih Ah, tetap nggak terpengaruh untuk mau minum green juice juga belum. Pokoknya gini belum terlalu Mbak, gitu deh. iya iya, gini Mbak. Jadi Mbak sediain kayak sloki kecil, terus Hmm. atau cangkir teh kecil, terus kita main kayak apa tea time gitu loh Oh, Mbak. benar. Oh, bisa Terus Mbak dicoba. Aku belum coba iya itu kan, sih. iya green juice kan suka dikasih nanas gitu kan enak ya rasanya nanas madu kan. Terus dingin gitu. Terus aduh ini waktunya kita tea time high tea bersama nih gitu ya udah pakai itu aja kayak main-mainan play pretend gitu deh Mbak. Oke, noted dok. Ini nanti aku coba juga deh hacksnya di rumah. Oke. Nah, nih dok, ada pertanyaan yang masuk ya dok, dari Ibu Diah Nila. Dok, cara ngelepas penggunaan gadget waktu makan gimana ya? Mau makan karena nonton. Iya. Ya Mbak Budiah ini masalah aduh umum banget tuh ya sekarang ya. Tapi seperti yang kita ketahui memang nggak boleh makan sambil nonton gadget. Kenapa? Karena anak tuh jadi nggak merasakan feel lapar dan kenyangnya dia makan aja terus walaupun udah kenyang misalnya kayak gitu. Nanti gedenya juga kalau setiap kali dia nonton dia harus makan gitu loh. Jadi nanti bisa bikin obesitas terbawa sampai besar. Jadi memang hal ini harus segera diatasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya ya? Ngomongnya sih gampang ya Mbak Nuca ya. Gimana ngatasinnya nih? Jadi batasin makan 20 menit dulu aja ya.
Kita kan tadinya suruh makan 30 menit nih gitu, tapi nggak tahan gitu. Ya udah 20 menit dulu. Nah, 20 menit kita interaksi dengan anak harus baik. Terus kita ajak dia ngomong, makan sama-sama. Kemudian yang dimakan juga sama, supaya anaknya ngelihat, oh ibu saya makannya juga sama kok, enak juga. Jadi saya juga makan. Yang ketiga, dibentuk supaya makanannya itu jadi mainannya dia gitu loh. Jadi kayak piringnya tuh yang bentuknya lucu, terus si nasinya dalam bentuk bola-bola, terus nasinya dibikin nasi gurih ya, kayak nasi uduk, nasi Hainan, tapi dibikin bola-bola. Terus ada rambutnya yang dibuat dari omelet telur misalnya kayak gitu. Oh iya. Terus hidungnya dari wortel yang finger foods kayak gini gitu ya. Jadi dia lihat, aduh lucu banget ya. Terus ada rambutnya lagi dari brokoli misalnya kayak gitu. Jadi dia lihat, oh makanan saya ini ternyata menarik ya dan bisa buat main sambil makan gitu. Jadi si gadgetnya udah nggak ada. Tapi mesti diingat ya moms, kalau mulai belajar makan tanpa gadget, itu benar-benar harus di ruangan yang nggak ada distraksi sama sekali. Contoh, tidak ada cermin. Biasa kalau anak perempuan ada cermin, dia nggak makan, dia malah ngaca gitu ya Mbak Nuca ya. Nggak fokus. Terus yang kedua, nggak fokus. Terus yang kedua, tidak ada suara-suara atau orang-orang lewat yang bisa halo-halo kayak gitu-gitu. Nah itu juga, pokoknya kita berusaha di dalam satu kamar, hanya berdua sama ibu, atau pengasuh yang dia sukai gitu ya. Terus makanan, dan semua mesti oke lah ya, tempat duduk semua udah mesti pas sama dia, makanan menarik, bisa buat mainan, rasanya juga enak, dan kasih reward berupa stiker mungkin. Oh iya, betul. Ini apa, kalau kamu pinter aku kasih 1, kalau udah 10 kali pinter dapat tiang stikernya lebih gede, kayak gitulah kira-kira. Bener. Jadi harus ada permainan atau gamesnya, ada giveaway-nya gitu ya dok ya, buat Iya. anak-anak biar dia lebih semangat. Tapi aku juga kalau aku boleh share dikit, ini sih antara aku nggak tahu ya di dalam ilmu psikologi anak boleh apa enggak. Cuman aku mencoba bikin trik kayak gitu juga dok buat anakku biar makanannya habis. Karena entah kenapa anakku kayak kebiasaan makanannya selalu sisa 1 sendok terakhir dan bener-bener nggak mau gitu, bisa kayak gitu dok. Jadi aku akalin dengan cara ini, kalau makanannya habis selama 30 kali boleh apa namanya, beli mainan. Jadi dengan kayak gitu dia semangat. Jadi kalau misalnya aku bilang sisa 1 terus bener-bener gak mau, aku bilang sayang loh kak, ini ngulang lagi nanti dari awal loh, ini udah misalnya udah ke 15 gitu kan. Oke, akhirnya dia mau. Tapi bener dok, jadi dia selesai selama 30 kali makan, alias berarti kan 10 hari ya dok ya, 10 kali makan kan, itu 10 hari. Jadi dia makanannya jadi abis itu beli mainan karena makanannya habis gitu. Iya. Itu bisa dibikin trik-trik kayak gitu. Bisa rewardnya oke banget. Abi selalu nanggung dok, kayak cuma 1-2 sendok doang terakhir, kok selalu nggak mau nih, kenapa sih? Tapi memang aku juga nggak tahu nih ada hubungannya apa enggak. Dulu pada saat aku hamil dok, aku kalau makan selalu sisa 1-2 sendok. Pas aku hamil nih nggak tahu bener apa nggak hubungannya, kok aku juga bingung kenapa anakku kayak gini juga ya. Dulu pas hamil doang. Selanjutnya setelah hamil tuh aku nggak kayak gitu lagi gitu padahal. Iya, memang ada sih Mbak, penelitian menunjukkan kebiasaan makan ibu pada saat hamil itu juga yang kebiasaan makan anak pada saat anaknya belajar makan gitu. Karena memang bondingnya kuat banget kali ya Mbak ya. Iya, gitu. iya, Tapi iya, yang iya, penting iya, Mbak Nuca udah oke banget tuh yang sistem reward itu udah oke banget, setuju sekali. Cuman jangan mahal-mahal ya Mbak. Iya, jangan Ntar mahal-mahal tiap dan 30 jangan sering-sering ya dok ya. Iya. Jadi banyak. Nah, ini dok ada pertanyaan selanjutnya dari Raisa Cynthia. Dok mau tanya, anakku susah sekali makannya, cuman mau di blender. Dan kalau ada kata sedikit dibuang dok makanannya. Gimana cara mengatasinya? Baik, kalau sebenarnya saya perlu data umurnya ya, tapi mungkin umur agak berapa? besar, mungkin agak besar jadi tetap mau di blender. Nah, gini caranya, tetap boleh kasih makanan yang di blender, misalnya, tapi dibagi gitu. Ada blender, ada kasar sedikit, ada blender lagi. Jadi dimulai dengan makanan yang blender yang dia suka, terus di tengahnya dimasukkan dengan makanan yang sedikit padat, yang rasanya enak dan lama-lama dia suka gitu. Nanti ditutup dengan makanan yang di blender lagi. Nah, yang makanan di tengah yang kasar ini memang harus diberikan terus-menerus ya Mbak, berulang-ulang gitu. Kan teorinya tuh 8 sampai 15 kali coba baru anaknya suka. Misalnya yang agak kasar ini bitter balen deh gitu ya Mbak, bitter balen daging gitu, atau di bitter balen
isinya mungkin ikan dulu deh yang gampang dikunyah. Mm-mm. Nah, itu dikasih satu, pasti dilepeh, udah sedih banget mamanya. Padahal Mm-mm. sebenarnya dia baru nyoba aja, terus dirasa aneh ya dilepeh gitu. Nah itu juga kita mesti ada catatan tuh, aduh makan bitter balance asin dilepeh. Gimana kalau kita ngasih misalnya makanan yang sedikit manis, tempe bacem gitu misalnya. Tempe bacem dia mau kayak gitu. Jadi, oh rupanya anak ini preferensinya lebih ke yang manis nih gitu. Ya udah, kita misalnya kasih makanan blendernya, terus kasih tempe bacem di tengah atau ayam teriyaki misalnya gitu yang kita cincang, terus akhirnya ditutup lagi dengan makanan blendernya. Nanti kalau udah 10 kali coba, dia suka nih makan ayam apa chicken teriyakinya, atau bitter balance-nya, ya udah bitter balance-nya yang kita tambah atau chicken teriyaki yang kita tambah, blendernya kita kurangin. Jadi pelan-pelan proporsi dari makanan blendernya bisa dikurangi. Selain itu perlu diperhatikan apakah fungsi oromotor anaknya terganggu atau tidak gitu. Jadi yang pertama kita harus masas pipi anak Mulut ya, rajin gitu pipi. ya. Pipi 2 kali sehari setelah mandi. Terus yang kedua kita belikan vibrating toothbrush gitu. Jadi sikat giginya bisa bergetar, kita masukkan, terus kita tempel di bagian pipi bagian dalam, terus paling 2 menit kayak gitu pindah lagi, itu untuk menstimulasi saraf-sarafnya. Terus yang ketiga kalau misalnya anaknya masih kecil dan memang harus dilakukan sejak anak usia 6 bulan, kita balut kasa jari telunjuk kita, terus basahkan dengan air matang, kemudian kita bersihkan tuh rongga mulutnya semua, gusi-gusinya kita gosok gitu ya 2 kali sehari. Itu semua sebenarnya untuk menstimulasi saraf yang ada di rongga mulutnya supaya nantinya dia lebih mudah mengunyah dan makan. Terus yang keempat, itu memang ada mainan-mainan yang bisa dipakai untuk merangsang oromotor, Mbak. Seperti peluit, niup mainan kincir-kincir. Terus yang ketiga tuh meniup balon gelembung-gelembung. Dan suruh dia ngomong A, I, U, E, O. Terus membuka mulut yang besar seperti lagi main singa mengaum. Kayak gitu-gitu, Mbak. Supaya dia mau banyak mengunyah. Dan yang terakhir, konsultasi ke dokter anak, mungkin ada gangguan saraf atau kelainan di lidah dan mulut yang perlu penanganan medis lebih lanjut. Gitu, Mbak Nici. Oke, baik dok. Ini pertanyaan aku terakhir ya dok untuk menutup Ya, obrolan kita siang hari ini dok. ya. Biasanya aku tuh suka kasih cemilan anakku puding susu. Jadi aku pikir itu bisa untuk menambah atau booster berat badan anak gitu ya. Nah kalau dari dokter ada nggak hacksnya untuk cemilan anak-anak supaya berat badannya tuh bisa meningkat gitu dok? Misalnya orang tuanya udah agak hopeless nih dok ya dengan makanan biasa, cuman cemilannya tuh kita boost dengan yang seperti apa sih supaya anak-anak ini berat badannya bisa naik dok? Baik. Jadi cemilannya tuh harus cemilan berat, Mbak, snack berat. Snack berat itu bisa berupa lontong, daging, sayur gitu. Oke. Yang kedua mungkin mashed potato, daging dengan sedikit sayur. Terus yang ketiga yang paling penting, ke dalam snacknya itu mesti ditambahkan lemak sehat, Mbak. Jadi ke yang makanan-makanan tadi itu ditambahkan minyak zaitun atau digoreng dengan minyak canola, coconut oil seperti itu. Jadi bisa memboost kalori. Dan kalau misalnya Mbak bikin puding susu, bisa juga kita pakai susu yang tinggi kalori untuk membuat seperti es loli mangga gitu ya, popsicle dari buah dan susu tinggi kalori, dan juga misalnya sup buah. Jadi buah-buah dipotong, dicampurkan ke dalam susu tinggi kalori, didinginkan sebentar untuk dimakan oleh anak. Seperti itu Mbak snacknya. Oke, baiklah kalau gitu. Dok, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya siang hari ini. Sehat-sehat selalu Dokter Frida, dan juga terima kasih juga untuk Rumah Sakit Pondok Indah untuk obrolan kita siang hari ini. Mudah-mudahan orang tua yang mengalami kesulitan makan pada anak udah mulai tercerahkan sedikit demi sedikit. Yang penting semangat terus parents. Iya, betul sekali. Aku pun melewati masa-masa tersebut, 2 anak, dan ya udah sekarang sih alhamdulillah anaknya udah agak-agak besar, 5 tahun dan 2,5 tahun, jadi aku udah nggak terlalu keder lagi yang namanya anak makan dan lain-lain karena udah cukup besar, dan aku udah bisa kasih reward kecil yang kayak tadi tuh. Iya. Dan 30 makanan habis aku kasih mainan. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi makin gede makin bisa diajak bersepakat ya dok ya. Jadi mudah-mudahan persoalan sulit makan dan lain-lain ini cuma menjadi bagian dari perjalanan anak-anak kita gitu ya dok ya. Betul sekali. Ya, semoga bisa diatasi dan dilalui dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih dok. Sampai ketemu lagi. Terima kasih parents yang udah nonton.
Terima kasih banyak Bye. semuanya. Bye.